Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung dan selamat datang di Esri Indonesia Webinar seri bulan Juli 2025. Perkenalkan, saya Alfat Nugroho dari tim Solution Engineer dan saya yang akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Dalam sesi webinar kali ini akan kita diskusikan bagaimana kita dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen public monitoring yang akan kita kemas dalam judul Geospatial Insight for Effective Public Policy Monitoring. Bapak Ibu, tentunya diskusi kita akan sangat menarik karena kita akan bersama-sama mendalami tentang bagaimana sih RGS Platform dapat membantu kita dalam melakukan manajemen proses dan alur kerja dalam public sector. Tidak lupa, saya informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa webinar kita pada hari ini nantinya akan kita rekam sehingga di kemudian hari jika Bapak Ibu ingin melihat kembali tayangan ulangnya dapat dengan mudah diakses melalui website kami atau juga dapat diakses melalui YouTube channel Esri South Asia. Selamat pagi Mas Wildan. Selamat pagi, Mas Alfat. Oke, sudah hadir bersama kita ya Mas Wildan. Mas Wildan ini merupakan solution engineer dari Esri Indonesia yang tentunya sudah banyak sekali memberikan solusi geospasial dengan AGS platform ke berbagai macam industri. Salah satunya di public sector ya Mas Wildan ya. Beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Diponegoro dengan major teknik geodesi. Hal ini yang membuat beliau sangat tertarik dengan banyak sekali subjek geospasial, terutama di survei kadastral dan juga sistem informasi geografis. Nah, Mas Wildan, apa kabar nih Mas Wildan? Baik, Mas Alfat. Mas Alfat, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik juga. Iya. Gimana nih? Kayaknya Bapak Ibu yang sudah hadir kayaknya udah nggak sabar ya mendengarkan materi-materi yang nantinya akan dipaparkan. Mas Wildan sudah siap? Siap, semoga bisa memberikan sedikit gambarannya mengenai informasi geospasial ini. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, kita akan persilahkan Mas Wildan untuk memberikan paparan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Wildan. Terima kasih, Mas Alfat. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir pada webinar hari ini. Selamat datang kembali pada series webinar Esri Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan sharing mengenai bagaimana Geospatial Insight atau wawasan geospasial menjadi sebuah perangkat penting dalam membentuk dan memonitor kebijakan publik yang efektif. Kita akan eksplor bagaimana sebuah teknologi spasial, data real time, dan analisis prediktif melakukan transformasi terhadap tata kelola yang lebih berfokus pada masyarakat dan berbasis bukti yang konkret. Baik, izinkan saya menjelaskan agenda yang akan menjadi panduan diskusi kita hari ini terkait pentingnya wawasan geospasial dalam kebijakan publik. Pertama, kita akan mulai dengan membahas mengapa wawasan geospasial penting dalam sebuah kebijakan. Di bagian ini, kita akan melihat bahwa data spasial bukan sekedar peta, melainkan alat analisis yang sangat kuat untuk memahami isu-isu kompleks dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kedua, kita akan meninjau tantangan-tantangan kebijakan yang membutuhkan kecerdasan spasial, mulai dari perencanaan tata ruang, manajemen bencana, distribusi sumber daya, hingga pembangunan infrastruktur. Kita akan melihat bagaimana pendekatan konvensional seringkali kurang efektif ya Bapak Ibu, jika tidak mempertimbangkan dimensi spasial tentunya. Lalu berikutnya kita akan membahas sebuah studi kasus terintegrasi yang menunjukkan bagaimana wawasan geospasial telah diterapkan dalam konteks nyata. Nah, ini akan memberikan gambaran yang lebih konkret tentang manfaatnya dalam proses menyusun sebuah kebijakan nantinya. Lalu yang keempat, kita akan masuk ke bagian kesimpulan, di mana poin-poin penting dan pembelajaran dari sesi ini akan dirangkum secara ringkas. Dan terakhir, akan ada sesi tanya-jawab ya, bersama Mas Alfa juga di sini, di mana kami akan membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut. Mari kita mulai sesi hari ini. Rekan-rekan semua, di tengah kompleksitas dunia saat ini, dari urbanisasi yang begitu cepat, kemudian tantangan perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi,
Pengambilan kebijakan tidak bisa lagi hanya mengandalkan data konvensional, dan disinilah peran wawasan geospasial menjadi sangat penting. Geospasial memberi kita informasi di mana yang melengkapi data apa. Artinya, tidak hanya tahu apa yang sedang terjadi saat ini, tapi kita juga bisa melihat ya di mana hal itu terjadi dan dalam konteks apa seperti itu. Misalnya, kita bisa memantau sebaran penduduk secara spasial atau melihat wilayah-wilayah yang masih belum memiliki akses air bersih misalnya dan lain sebagainya. Dengan pendekatan ini, kita bisa menyusun kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran, adil, dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Inilah yang membuat sebuah tata kelola berbasis data spasial menjadi semakin lebih relevan dan dibutuhkan di saat ini. Selanjutnya, mari kita lihat berbagai tantangan nyata yang dapat diselesaikan dengan kecerdasan geospasial. Pertumbuhan kota yang begitu cepat menuntut perencanaan infrastruktur yang lebih cerdas dan adaptif. Kerusakan lingkungan membutuhkan pemantauan yang bersifat real time agar respon bisa lebih cepat dan tepat. Kesenjangan dalam layanan kesehatan dan pendidikan, misalnya, perlu dipetakan secara spasial agar kebijakan dapat menjangkau wilayah yang lebih atau yang paling membutuhkan. Dan tak kalah penting, transparansi dalam tata kelola pemerintahan akan sangat terbantu dengan pendekatan visual berbasis lokasi. Karena masyarakat bisa langsung melihat dan menilai akuntabilitas kebijakan publik tersebut. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, kita memanfaatkan berbagai tools analisis spasial yang terintegrasi, mulai dari platform GIS, citra satelit, hingga layer tematik yang dapat dikombinasikan dengan data sensus, demografi, atau data ekonomi. Dengan berbagai tools ini, kita bisa menganalisis hubungan spasial secara lebih mendalam ya. Misalnya, kita dapat melihat bagaimana pola penggunaan lahan, tumpang tindih dengan wilayah miskin, atau bagaimana cakupan layanan publik tersebar di suatu area. Analisis seperti ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti dan sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Rekan-rekan, peta statis saja saat ini sudah tidak cukup. Pemerintah sekarang membutuhkan data real time yang berasal dari sensor atau drone atau bahkan aplikasi mobile ya untuk bisa merespon situasi secara cepat dan tepat. Bayangkan sebuah sistem respons banjir yang bisa memperlihatkan kondisi terkini di lapangan, kemudian ada peta kemacetan yang diperbarui setiap menitnya, atau layanan publik keliling yang bisa dipantau secara langsung. Nah, semua itu dimungkinkan dengan adanya dashboard geospasial yang real time, yang menyajikan data paling mutakhir dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data. Tapi tidak cukup hanya bersifat reaktif, kita juga perlu mampu memprediksi. Dengan bantuan kecerdasan buatan spasial, atau biasa kita sebut dengan GAI ya, dan machine learning, kita bisa simulasikan berbagai skenario di masa depan. Misalnya, kemana arah perluasan kota dalam beberapa tahun ke depan, kemudian bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi wilayah tertentu, atau infrastruktur apa saja yang berpotensi mengalami tekanan dalam 10 tahun mendatang. Analitik prediktif seperti ini memungkinkan kita membawa gambaran masa depan ke dalam proses pengambilan keputusan hari ini yang lebih proaktif dan lebih strategis. Nah, teknologi geospasial kini juga semakin canggih dengan kemampuan analisis 3 dimensi. Informasi spasial dapat digunakan secara interaktif, misalnya di perangkat ArcGIS ini ya, untuk melakukan analisis viewsheet ataupun garis pandang, lalu kita bisa menganalisis profil elevasi, bahkan sebagai input dalam
simulasi banjir misalnya. Ini memberikan dimensi baru dalam memahami kondisi suatu wilayah secara lebih mendalam. Berikut ini adalah contoh bagaimana sebuah teknologi geospasial dimanfaatkan sebagai alat untuk analitik prediktif. Dengan menggunakan data 3 dimensi sebagai inputannya, kita bisa simulasikan kondisi dalam berbagai skenario. Misalnya, jika terjadi hujan dengan intensitas tertentu, kita bisa menggabungkan informasi terkait daya serap tanah, elevasi atau kelerengan wilayah, dan tutupan lahan saat ini untuk memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di lapangan. Apakah akan terjadi genangan, atau banjir, atau bahkan pergerakan tanah. Selanjutnya, analisis ini bisa kita kombinasikan dengan data demografis misalnya, untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat. Berapa banyak penduduk yang berpotensi terdampak, dan wilayah mana saja yang resiko terdampaknya itu paling tinggi, misalnya seperti itu. Dengan pendekatan ini, kita bisa lebih siap dalam merencanakan langkah mitigasi dan penanganan secara tepat sasaran. Berbagi wawasan geospasial sangat penting untuk mendorong transparansi, kolaborasi, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Dengan menyajikan data spasial yang kompleks melalui dashboard interaktif, story map, atau peta interaktif, pemerintah dapat menyampaikan berbagai hal dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, baik sebagai pengambil kebijakan maupun sebagai pelayan masyarakat. Pendekatan partisipatif seperti ini tidak hanya membuat data lebih mudah diakses oleh masyarakat, tetapi juga mendorong adanya respon balik atau feedback ya, dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan. Hasilnya, kebijakan publik menjadi lebih inklusif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan nyata di masyarakat. Kami di sini mengambil beberapa contoh dari sekian banyak daerah di Indonesia yang telah mulai mengimplementasikan teknologi geospasial ya dalam tata kelola mereka. Penggunaan teknologi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan visualisasi spasial yang mudah diakses, masyarakat bisa lebih memahami program pemerintah, ikut terlibat, bahkan bisa memberikan masukan. Nah, ini adalah langkah konkret menuju tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sebagai penutup, perlu kita tegaskan bahwa wawasan geospasial bukanlah sesuatu yang bersifat tambahan, ya, melainkan merupakan kebutuhan utama. Teknologi ini membuat kebijakan menjadi lebih berpijak pada realitas di lapangan. Kemudian bisa juga lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih inklusif terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dengan mengintegrasikan data real time, kemudian analisis spasial, dan model prediktif, kita tidak hanya memberdayakan para pengambil kebijakan, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan. Seiring dengan semakin kuatnya arah menuju tata kelola yang berbasis bukti, sudah saatnya kita mengintegrasikan perangkat dan pendekatan geospasial ke dalam pengambilan keputusan sehari-hari, baik di bidang perencanaan, riset, maupun pemberdayaan masyarakat. Teknologi geospasial dapat mendukung kinerja dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami sangat terbuka untuk mendengar pandangan dari rekan-rekan semua, maupun menjajaki kemungkinan kolaborasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya kembalikan kepada Mas Alfat. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Wildan ya atas materi yang disampaikan.
penuh insight ya. Oke, mungkin sedikit saja yang kalau boleh saya rangkum ya Mas Wildan dari materi tadi, betapa pentingnya sih penggunaan teknologi geospasial ini dalam melakukan monitoring public policy ya. Bahkan geospasial bukan hanya untuk melakukan monitoring saja, tapi juga bisa kita gunakan untuk melakukan analisis sampai kita mengetahui bagaimana prediksinya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Wildan ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Wildan atas pemaparan materinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita memulai sesi diskusi kita. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu dapat langsung bertanya kepada Mas Wildan melalui question pen yang sudah disediakan. Jadi, Bapak Ibu tinggal kirimkan saja, nanti saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Mas Wildan, seperti itu ya. Oke. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya ya di sini. Coba kita cek dulu. Oke, ini ada satu pertanyaan Mas Wildan. Mungkin bisa langsung dijawab ya setelah ini. Terima kasih Mas Wildan atas materinya. Bagaimana perbedaan utama antara data spasial statis dan data spasial real time dalam konteks pengambilan kebijakan? Silakan Mas Wildan. Oke, izin langsung menjawab ya Mas Alfred. Jadi data spasial statis ini merupakan data yang bersifat tetap dan tidak berubah ya secara berkala seperti itu. Seperti contohnya ada peta dasar, kemudian ada juga batas wilayah atau data penggunaan lahan misalnya. Nah, sementara itu data spasial yang sifatnya real time itu diperbarui secara langsung dan terus-menerus. Ada interval waktu yang ditentukan seperti itu. Misalnya data dari sensor, kemudian data dari CCTV lalu lintas, atau pelaporan masyarakat melalui aplikasi mobil contohnya. Kemudian penggunaan data real time memungkinkan pemerintah dalam merespons situasi dengan cepat dan akurat, terutama dalam konteks contohnya misal penanggulangan bencana ya, pengaturan lalu lintas ataupun distribusi layanan darurat seperti itu Mas Afan. Oke, terima kasih Mas Wildan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas. Langsung boleh saya bacakan aja ya. Ini ada pertanyaan lagi tentang apa sih tantangan utama dalam mengintegrasikan teknologi geospasial ke dalam tata kelola pemerintahan, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup menarik ya di sini tantangan dalam mengintegrasikan ya teknologi geospasial dalam tata kelola pemerintahan tadi. Sebenarnya beberapa tantangan utamanya meliputi biasanya yang berdasarkan pengalaman kami ini adalah di keterbatasan SDM yang memahami GIS ya. Lalu ada juga tantangan terkait kurangnya infrastruktur secara digital. Kemudian ada juga kesenjangan data antar instansi serta beberapa lainnya adalah minimnya kebijakan yang mendorong kolaborasi dan berbagi data seperti itu. Jadi diperlukan komitmen lintas sektor ya, antar dinas, antar instansi untuk menjadikan geospasial ini sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan seperti itu. Dan memang di beberapa daerah yang cukup baik dalam tata kelola geospasialnya ini didukung dengan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi di daerah tersebut. Misalnya kalau di level provinsi, gubernurnya itu memberikan dukungan dengan mengeluarkan kebijakan berupa pergub misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau di kota atau kabupaten, wali kota atau bupatinya juga mengeluarkan perda yang terkait dengan tata kelola geospasial ini. Nah, inilah salah satu dukungan atau kebijakan yang sangat penting dalam integrasi teknologi spasial dalam tata kelola pemerintahan. Itu. Oke, siap-siap. Terima kasih banyak Mas Wildan. Oke, coba kita cek lagi apakah ada pertanyaan lagi di question pen ya.
Ini ada satu pertanyaan, apakah nanti materinya bisa dikirimkan ke peserta? Mungkin untuk materinya nanti bisa langsung di-request saja ke Mas Wildan di di slide yang muncul di Bapak Ibu sudah tertara email dari Mas Wildan, nanti bisa langsung eh, terhubung melalui email tersebut ya Mas Wildan ya. Ya, Oke. selain Mhm. bahan materi juga nanti webinar ini direcord dan Bapak Ibu bisa melihat recordingnya di tadi ya di Betul, betul website sekali. S Indonesia Mhm. di section webinar, kemudian ada juga di YouTube Esri Sotesia. Betul, betul sekali. Jadi, selain di website dan juga di YouTube, nanti tentunya akan kita kirimkan melalui email juga ya Mas Wildan ya, Ya, untuk recording dari webinar ini, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Wildan, bagaimana sih teknologi geospasial dapat mendukung prinsip inklusivitas dalam penyusunan kebijakan publik? oke. Kata kuncinya di sini tadi inklusivitas ya berarti ya. Betul. Ya, jadi teknologi geospasial ini memungkinkan visualisasi data secara terbuka dan mudah dipahami oleh berbagai macam pihak, termasuk masyarakat umum seperti itu. Melalui dashboard interaktif, story maps, atau platform pemetaan partisipatif misalnya, masyarakat dan pemimpin daerah ini dapat ikut serta memahami isu dan beberapa tanggapan mereka. Uh, dengan cara ini, proses penyusunan kebijakan menjadi lebih inklusif karena melibatkan berbagai kelompok dengan sudut pandang yang berbeda tentunya ya. Sehingga hasil kebijakan akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan yang ada di lapangan lah seperti itu. Betul, betul. Berarti keterlibatan antara beberapa pihak yang menjadi kunci sebenarnya ya, Ya, Mas. Betul. Oke. Coba kita lihat lagi. Oke, sebenarnya kalau kita mau baca satu persatu, sepertinya akan sangat panjang ya Mas Wil dan sesi webinar kita kali ini. Namun sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sama dan juga Bapak Ibu kembali lagi Bapak Ibu bisa langsung terhubung nanti dengan Mas Wildan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin diperdalam lagi seperti itu ya. Namun karena memang sesi kita hampir berakhir Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab juga oleh Mas Wildan. Terima kasih Mas Wildan atas pemaparan materi yang sangat menarik, yang sangat memberikan banyak sekali insight ya. Baik, mungkin dari Mas Wildan ada informasi tambahan yang ingin disampaikan, Mas? ya, boleh di next, Mas. Ya, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dari khususnya ya di sektor pemerintahan maupun pemerintah daerah khususnya, bagi yang berminat terkait dengan solusi ArcGIS untuk pemerintah daerah, kami sudah menyediakan berupa inisiatif solusi katalog ya bisa dibilang seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan bisa scan QR code yang ada di slide berikut yang ada di layar Bapak Ibu dan nanti bisa dieksplor ya atau dilihat-lihat apa saja sebenarnya solusi-solusi geospasial yang relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian di pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah. Terima kasih Mas Alfat, ini yang saya titip, saya kembalikan lagi ke Mas Alfat. Oke, terima kasih Mas Wildan. Berarti tinggal scan QR-nya aja ya. Betul. Nanti bisa langsung download solution katalognya Ya. seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan beberapa informasi. Yang pertama, nanti kami Esri Indonesia akan hadir pada forum Smart City Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Agustus yang berlokasi di Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komdiji. Jadi Bapak Ibu bisa langsung hadir nih pada acara tersebut. Silahkan mengunjungi booth kami, bertemu kami, tim Esri Indonesia, dan tentunya ada Mas Bildan juga ya nanti di sana ya. Betul. Oke.
Dan selain itu, jangan lupa Bapak Ibu silahkan dicatat tanggalnya karena nanti kita akan bertemu lagi di sesi webinar selanjutnya ada di tanggal 21 Agustus, 25 September, dan juga 23 Oktober dengan tema yang sudah ditentukan. Oke, Bapak Ibu juga bisa melihat informasi lebih lanjut tentang webinar series kita melalui QR yang tersedia. Baik, karena mungkin sudah cukup ya Mas Wildan, pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah terjawab dan nantinya Bapak Ibu juga bisa langsung terhubung dengan Mas Wildan jika ada yang ingin diperdalam lagi informasi-informasinya. Mungkin sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Wildan, banyak insight yang kita dapat. Terima kasih atas pemaparan materinya hari ini dan terima kasih juga Bapak Ibu atas partisipasi dan antusiasnya. Mungkin saya tutup. Selamat pagi dan sampai jumpa di Esri Indonesia Webinar seri selanjutnya.